Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aden Pranama. Di video kali ini aku bakal mendemokan lagi sebuah website rental mobil yang dimana website ini dibangun menggunakan konsep PHP MVC. PHP MVC sendiri merupakan sebuah konsep di mana pembangunan website ini dibagi menjadi 3 pembangunannya, yaitu ada control, kemudian model, kemudian ada view. Oke, langsung saja kita buka SAM control panelnya. Jangan lupa aktifkan APC dan MySQL, kemudian kita buka browsernya, localhost, MVC, public. Oke. Nah, di sini tampilan home-nya adalah sebagai berikut: rental mobil AW, kemudian ada tombol learn more, dan di sini ada menu mobil, menu user, menu sewa. Yang kemarin sudah kita demokan yaitu menu user. Nah, sekarang kita akan mendemokan lagi dari mulai menu mobil, kemudian menu user, sampai ke menu sewa mobil. Di mobil nanti terdapat nama-nama, yaitu data mobilnya kita bisa merubah, mengedit, kemudian ada menghapus juga bisa, kita melihat detail dari mobilnya bisa. Nah, begitu. Kemudian atau kita mau tambah mobil bisa, kita mau tambah mobil, data mobilnya belum ada ya, kita cari mobil apa deh, Fortuner gitu ya. Nomor Fortuner kita ambil aja yang ini. Oke, sip. Oke, kita pilih Fortuner ya teman-teman. Berarti di SAM, Hartendok, MVC 4. Kemudian di publiknya ada gambar. Nah, ini Fortuner. Jenis mobilnya kita manual, kemudian tipenya Fortuner, mereknya Toyota, dan nomor polisinya sembarang aja, SI, tambah biar beda. Warnanya putih. Harga persewanya itu 350. Kita simpan. Kan di sini ya akan tampil data mobil Fortuner. Kita juga bisa lihat detailnya, betul. Yang sesuai kita tadi isi kembali. Kemudian kita juga bisa hapus. Misal kita mau hapus Kijang Innova, kita hapus Kijang Innova. Udah bisa, kita lihat. Kemudian selanjutnya di menu user. Di sini merupakan berisi data pelanggan ya, teman-teman. Di sini kita juga sama bisa menambah pelanggan, kemudian kita bisa melihat detail pelanggannya. Di sini ada nama, data diri, alamat, dan lain-lain. Kemudian kita bisa mengedit. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus. Kita bisa menghapus malah. Kita tambah jika bisa. Misal mau siapa yang misal ya. Sembarang deh ya, kita sembarang. Oke, kita simpan. Dan maka akan muncul data di kita bisa pilih detail. Oke, kita hapus, hilang. Oke, kemudian lanjut ke menu sewa. Di sini data penyewaan mobil ya teman-teman. Di sini kita juga sama, bisa melihat detail, bisa edit, kemudian bisa hapus. Kita coba tambah sewa teman-teman. Silahkan pilih mobil. Nah, di sini mobil yang tersedia tadi seperti yang data di sini. Berarti yang tersedia adalah ada Fortuner, ada Sigra, ada Mobilio, ada Avanza. Jadi mobil yang di sini kan ada banyak nih. Tapi yang ke data di sini ada 1 2 3 4. Berarti yang sisanya itu sudah disewa begitu, teman-teman. Kita coba pakai Fortuner ya, teman-teman. Kemudian nanti di sini otomatis harga sewanya muncul. Kemudian ada di Almas, nomor KTP, tanggal sewanya buat hari ini, terus besok, kemudian simpan. Nah, maka di sini akan ada tampil. Nah, di sini ada Avanza MT ya, teman-teman. Coba kita hapus. Kita hapus, kemudian kita tambah lagi. Apakah Avanza MT ada? Oh, ternyata ada, teman-teman. Berarti ketika data dihapus, maka status dari penyewaan mobil ini akan berubah jadi mobilnya tersedia begitu, teman-teman.
Kita juga bisa mengedit. Kita diedit, kita misal nih, oh namanya salah, kita pilih ternyata Dahlia begitu, kita simpan aja dan maka berubah jadi Dahlia. Kita klik tile, maka di sini akan Dahlia gitu. Ini kenapa nggak muncul, karena gambarnya nggak ada ya teman-teman. Kalau misal kita ganti ke Adentia bisa ada nanti. Coba oke, simpan, nah ada, karena sedang digunakan dan belum terbayar begitu teman-teman. Oke, jadi sekarang kita bahas bagaimana sih sistem kerja codingnya. Kita mulai dari mana? Kita dari home nih. Kita dari home. Jadi nanti si file init ini, mana file init. Jadi nanti ketika kita klik public, nanti akan otomatis menuju ke init PHP. Ini kan kita klik public kan teman-teman. Kita hapusin dulu biar gampang, biar kelihatan. Kita hapus dari pertama. Kita klik index ini. Nanti jadi folder public yang tadi kita klik itu akan mengarahkan ke index PHP, dan di dalamnya itu membutuhkan init.php, yaitu ada di app init.php. Nah, ini ada init. Nah, di sini memanggil lagi nih teman-teman, manggil app.php, controller.php, config.php. Jadi yang ada di sini teman-teman, ada di core semua ini dipanggil. Controllernya di sini kita memanggil views, kemudian memanggil model gitu teman-teman. Di app kita memanggil controller. Di database kita ini menghubungkan dengan database yang sudah kita buat tadi. Kemudian di bagian controller, nah di sini ada controller buat menu nih, ada about, ada home, dan ada mobil, ada sewa, ada user. Nah yang di home kita ini memanggil template header di view, di template. Nah ini ada view, ada template. Nah ini ada header, nah itu dipanggil untuk sebagai headernya. Kemudian home, kita kearahkan ke folder home, di view folder home. Nah ini ada home, kemudian diarahkan ke index PHP. Kemudian kalau di user sama, kita cuman bedanya kalau di user itu ada beberapa metode tambahan ya teman-teman, karena kita nanti kan ada function yang harus kita jalankan, ada perintah-perintah seperti tambah, ada simpan, ada hapus, ada detail, dan lain-lain. Makanya nanti di file controller user ini ditambahkan metode sebagai berikut. Setelah itu, setelah dari controller ini nanti memanggil view dari user. Nah, di sini. Kemudian kalau sudah, misal nih user manggil tambah ya teman, terus klik tambah. Nah nanti kita klik simpan, akan kembali ke controller lagi, kemudian manggil si functionnya ini, function tambah, kemudian diarahkan ke user tambah tadi. Kalau sudah, terus disimpan user, nanti akan dipanggil ke simpan user. Di sini akan memanggil simpan user, kemudian ke pelanggan model. Kita masuk ke model nih. Setelah dari control kita masuk ke model. Nah, di sini ada model, ada 3 model, yaitu mobil, pelanggan, dan sewa. Nah, tadi memanggil pelanggan model dengan isian apa tadi? Isian tambah pelanggan atau metode tambah pelanggan. Berarti kita cari di pelanggan model ada metode tambah pelanggan di sini. Nah, nanti akan menjalankan query di bawahnya. Untuk model mobil juga sama, semuanya sistem kerjanya sama. Jadi ketika dipanggil dari view, kemudian mau menuju ke controller dulu, kemudian kalau ada function di controller atau metode di controller ini yang mengarahkan ke model, maka akan diarahkan langsung ke model. Atau kayak misalnya ini tambah, ini mengarahkan ke halaman selanjutnya atau di halaman tambah.php tadi. Nah, setelah ditambah PHP nanti ada tombol simpan. Di sini kita misal tambah user, kan ada tombol simpan nih.
Nah, ketika tombol simpan diklik, akan memanggil metode di controller yang simpan user, kemudian diambil datanya, kemudian diarahkan ke model pelanggan, ini pelanggan model, kemudian dengan metodenya pelanggan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu jalan alur programnya teman-teman. Dari controller kemudian dipanggil ke view, dari view memanggil ke menggunakan metode yang ada di controller lagi, kemudian di controller mau diarahkan ke model tadi. Setelah itu baru nanti dari model akan dilakukan eksekusi pemasukan datanya. Kalau sudah, nanti data akan tersimpan di dalam database. Kemudian setelah ini eksekusi berhasil, langsung mengarahkan ke si kontrol ini, ngarahin kita ke user tadi, ke halaman user tadi ya teman-teman. Jadi ke halaman indeks dari usernya tadi. Kalau misal ini nggak ada, nanti kita akan error, kita nggak akan masuk ke halaman user maksudnya, gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya begitu penjelasan dan sedikit demo tentang website rental mobil yang dibangun menggunakan konsep PHP MVC. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, saya Dintian Mas Ranawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.